Horas, menjua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy. Halo sahabat kabar Medan, apa kabar hari ini? Kita bertemu kembali dalam program Smart Talk bersama aku Sarah Pia Desideria Panjaitan, dan di sini aku nggak sendirian karena sudah hadir Mbak Mutia Atika selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Dan hari ini kita bakalan ngobrol tentang peran media di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana peran media penyiaran di tengah pandemi ini. Yuk Mbak, kita bakalan ngobrol santai hari ini tentang kira-kira bagaimana media penyiaran di tengah pandemi COVID-19. Mungkin boleh diceritain ke sahabat kabar Medan tugas dan fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia ini. Ya, jadi tugas dan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di daerah Sumatera Utara itu adalah sebagai bentuk perwakilan masyarakat mengawasi program siar atau siaran-siaran yang ada di Sumatera Utara. Nah, apa yang diawasi itu lembaga penyiaran. Lembaga penyiarannya berupa media elektronik. Wilayahnya itu adalah media elektronik, televisi, dan radio. Itu yang diawasi program-program siarannya, baik yang komunitas maupun lembaga penyiaran publik lokal, seperti kalau radio tuh RRI ya, atau juga kalau TV itu TVRI. Kemudian ada lembaga penyiaran berlangganan, ada juga lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta itu seperti televisi yang mungkin kita saksikan, kita tonton sehari-hari, dan juga radio yang biasa kita dengar sehari-hari. Wow, Mbak, mungkin bisa ceritain juga nih ke sahabat kabar Medan. Kira-kira di Provinsi Sumatera Utara sendiri kan ada beberapa jumlah lembaga penyiaran. Boleh nggak diceritain kira-kira berapa banyak jumlah lembaga penyiaran yang terdaftar di KPID ini? Kalau di Sumatera Utara yang bukan terdaftar tapi terdata ya, yang mempunyai izin itu ada 141 lembaga penyiaran. 141 ya? Banyak ya? Banyak. Oke. Baru mungkin bisa di-sharing juga, kabarnya kan di masa pandemi COVID-19 ini begitu banyak media penyiaran terutama di Medan yang menghentikan operasional alias tutup nih Mbak. Mungkin bisa di-sharing nggak? Apakah itu benar atau bagaimana? Iya sih, ada benernya itu. Jadi ketika kemarin kita verifikasi ke lapangan, turun ke lapangan langsung gitu ya, mendata untuk perubahan data atau database-nya KPID Sumatera Utara tahun 2020 ini, kita menemukan beberapa khususnya radio yang tutup, tidak beroperasional lagi. Terkhususnya radio ya? Iya, terkhususnya radio gitu ya. Ada beberapa yang tutup, tidak operasional lagi, walaupun sebenarnya izinnya masih berlaku. Cuman mungkin cost operasional ya, yang mungkin itulah dampak dari pandemi, sehingga ya izin berlaku mau nggak mau karena costnya tidak sanggup untuk dipenuhi, maka ditutup. Baik, tapi bukannya sebelum pandemi sudah banyak juga lembaga penyiaran yang memang sudah tutup ya Mbak? Atau bagaimana nih? Ya, sebelum pandemi mungkin karena ketidakseriusan ya, tetapi setelah pandemi ini kebanyakan media, khususnya media radio itu ya, paling terasa dampaknya. Dan mereka kebanyakan ketika kunjungan kami ke lapangan, turun langsung, mengunjungi medianya langsung, LP-nya langsung, lembaga penyiarannya, ya kurang lebih keluhannya misalnya iklan yang berkurang gitu ya. Karena persaingan media juga sekarang banyak, bukan hanya radio sesama radio atau televisi sesama televisi, tetapi juga ada media internet gitu ya, yang juga menjadi kompetitor dari media elektronik khususnya radio dan televisi. Jadi kue iklannya udah banyak berbaginya nih. Bener, apalagi nih udah masuk dalam era digital media dan sosial media. Ya Mbak? Benar Mbak. Oke, baik, kabarnya untuk mengurus perizinan mendirikan lembaga penyiaran itu sulit. Yang benar sebenarnya bagaimana nih Mbak? Apakah memang sesulit itu atau mungkin belum aja informasinya nyampe nih ke sahabat kabar Medan? Nggak sulit sih ya, apalagi sekarang ini di zaman semuanya sudah online gitu ya, sudah tidak lagi manual, tinggal buka sistem. Sekarang ini untuk proses perizinan buka saja penyiaran, kemudian di situ ada semualah yang dibutuhkan, yang harus diupload, apa saja yang harus
dilengkapi, semua ada di sana. Dan ada tenggat waktunya dari proses perizinan yang sudah online sekarang, itu ada tenggat waktunya, berproses berapa hari, ya sampai pada akhirnya sekitar 61 hari itu sudah memperoleh izin tetap. Nah, ke depan malah kita sudah akan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita akan memberlakukan perizinan same day service. Jadi same day service ya, kalau sudah 1 hari jadi proses perizinan itu kan nggak susah. Benar. Dan izin apa saja sih Mbak yang kira-kira harus dipersiapkan untuk lembaga penyiaran sebelum mengudara? Yang paling penting izin sebelum mengudara untuk proses perizinannya atau mungkin proses perizinannya yang harus dipersiapkan juga kan sebelum memang beroperasi. Ya, tentu saja sebuah lembaga penyiaran ini harus berbentuk badan hukum. Baik, berbentuk badan hukum. Berbentuk badan hukum sehingga harus punya akta, kemudian juga kelengkapan biasalah kalau mau berusaha yang bentuknya ada badan hukum. Standarnya seperti itu, punya akta, ada NPWP, kemudian kepengurusannya. Nah, itu yang harus dilengkapi dalam proses awal perizinan. Ketika nanti itu sudah lengkap berkas-berkas yang diminta, kemudian prediksi 5 tahun untuk radio ya, prediksi 5 tahun ke depan, untuk televisi 10 tahun ke depan prediksinya seperti apa. Nanti setelah semua lengkap baru keluar yang disebut sebagai IPP. IPP tetap. Nah, itu dengan sudah memperoleh IPP tetap ya sudah legalitasnya sudah sangat kuat ya. Baik, terima kasih banyak nih Mbak. Baru sesi pertama kita udah langsung banyak sekali dapat informasi yang sangat penting untuk teman-teman sahabat Kabar Medan terkait tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Baik teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama seorang Mbak Ketua di sini, tapi setelah yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Halo sahabat Kabar Medan, masih bersama aku Sarapia Desideria Panjaitan dan di sini masih bersama Ibu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Ibu Mutia Atika. Kita lanjut lagi ya Bu, ngobrol-ngobrol seputar tentang penyiaran. Terkait dengan konten lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di Sumatera Utara, apakah sudah mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau malah masih banyak terjadi pelanggaran? Iya, masih lah. Gitu. Masih banyak ya, masih Mbak. banyak. Ntar nggak ada kerjaannya KPI kalau nggak ada. Benar, Ya, benar. Tapi bukan gitu ya.
apa ya, namanya juga penyiaran itu kan dinamis ya, ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif dari para pekerja media itu sebenarnya kita hargai. Hanya saja mungkin kadang-kadang ada gimmick-gimmick yang mungkin terlupakan sehingga itu menjadi sebuah pelanggaran kalau KPID melihatnya, begitu ya. Nah, adalah pelanggaran-pelanggaran, temuan-temuan dari hasil pantauan KPID, dan itu KPID Sumatera Utara akan menyurati ke lembaga penyiarannya. Baik, biasanya pelanggaran yang dilakukan itu seperti apa ya Bu? Mungkin bisa share juga ke kita. Variasi ya, ada beberapa temuan misalnya tayangan kekerasan, kemudian tayangan-tayangan, masih ada sih TV-TV lokal utamanya gitu ya, kadang-kadang tanpa sadar mereka menyiarkan ada adegan orang merokok, itu nggak boleh. Berarti terkait konten-kontennya ya Mbak? Betul, konten-konten tayangan program siarannya yang ada. Baik, biasanya sanksi seperti apa gitu yang diberikan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara untuk konten-konten yang tadi mungkin sedikit salah atau sedikit tidak mengikuti aturan? Awalnya kita akan berikan teguran tertulis. Teguran tertulis dulu terlebih dahulu. Kemudian kita berikan kesempatan bagi lembaga penyiarannya untuk klarifikasi, untuk kita bertemu, begitu ya, memberikan tanggapan terhadap pengamatan KPI, temuan KPID terkait dengan program siaran mereka di lembaga penyiarannya. Mereka boleh mengklarifikasi, gitu ya. Kita mendengarkan. Nah, ketika itu sudah terklarifikasi dan sudah clear, misalnya program siarannya masih berlanjut, ada temuan lagi sesuai dengan P3SPS, di situ ada runutannya hingga sampai pencabutan izin. Oh, hingga sampai pencabutan izin. Baik. Betul, sampai pencabutan izin juga bisa dilakukan untuk penjatuhan sanksi. Baik, kalau seandainya Mbak mungkin bisa sharing juga ke kami, kan banyak juga nih lembaga penyiaran yang maaf kata membandel waktu walau sudah dijatuhi sanksi oleh KPI terkait konten yang melanggar tadi P3SPS, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, namun mereka tetap menayangkan program siaran dengan mengganti nama program dengan isi yang sebenarnya sama saja gitu. Itu bagaimana menurut Mbak? Jadi kalau itu sih mungkin bukan membandel ya, bukan membandel ya kita. Kalau membandel berarti tetap dengan program yang itu juga gitu, ngotot gitu, itu membandel ya. Hanya bentuk kreativitas. Kebetulan juga memang tidak pula diatur di dalam P3SPS merubah merubah nama program acara. Itu salah gitu misalnya, nggak pula diatur. Tetapi ketika program itu berubah, tentunya KPI, KPID Sumatera Utara khususnya juga akan melihat program itu udah benar atau tidak, ada lagi nggak pelanggarannya, melanggar P3SPS, apalagi melanggar undang-undang atau enggak gitu ya. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, mungkin bentuk dari berusaha untuk kreatif aja lebih tinggi gitu ya. Oke, tapi kalau bisa memang konten-konten yang dibuat kalau bisa jangan menyalahi aturan ya Mbak. Iya dong. Yang tadi dibilang. KPID Sumatera Utara saya berharap sekali meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terkait dengan acuannya sih bagi lembaga penyiaran dalam membuat program sebenarnya P3SPS. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengetahui program ini sehat atau tidak, juga boleh membaca P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di sana banyak pasal-pasal yang mengatur terkait dengan program siaran. Misalnya, kalau tayangan terkait rokok tidak boleh di bawah jam 21.30 begitu ya. Kemudian ada tayangan untuk siaran anak diatur, kemudian ada tayangan siaran remaja juga diatur. Banyak di situ rambu-rambu yang menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran, apakah itu radio dan televisi, yaitu P3SPS. Baik, tadi terkait dengan monitoring konten siaran. Apakah KPID menunggu laporan dari masyarakat atau punya tim internal nih Mbak yang melakukan pemantauan? Kedua-duanya. Kedua-duanya ya? Boleh. Jadi Mbak Sarah, kalau misalnya menonton TV atau mendengar radio yang ada di Sumatera Utara ini,
ternyata ada yang kok kayaknya risih ya gitu, kok kayaknya ini nggak sesuai ini dengan norma-norma yang ada, apalagi dengan budaya lokal gitu. Boleh, asal Mbak Sarah boleh mencatat kira-kira tayangannya tanggal berapa, di waktu apa, lembaga penyiarannya namanya apa. Nah, itu kan Mbak Sarah juga sebagai masyarakat ya. Benar. Nah, tapi KPID juga punya pemantau sendiri yang memantau semua program siaran yang ada di Sumatera Utara ini gitu. Dari hasil pantauan para pemantau, kami sebutnya para pemantau yang di KPID ini, bisa diketahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Baik, mungkin bisa di-share juga nih Mbak ke sahabat Kabar Medan, kalau misalnya dari masyarakat yang mendengar ini yang mungkin nanti ada juga melihat beberapa hal yang tadi mungkin kita sempat mention tentang membandel gitu kan. Kalau mau diinfokan nih ke KPID, gimana caranya Mbak? Kira-kira itu diinfokan kemana kah? Apa ada call center atau bagaimana? Boleh langsung di kantor KPID atau juga kita ke ini ya, telepon langsung ke 061 457 sekian yang nanti akan ditulis di bawah ini, oke? Oke, kita akan lanjut lagi nih ngobrolin tentang penyiaran di tengah pandemi COVID-19. Tapi tunggu yang satu ini dulu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Halo sahabat Kabar Medan, sampailah kita pada sesi terakhir dalam program Smart Talk bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Mbak Mutia Atika. Kita lanjut lagi ya Mbak, ngobrol-ngobrol seputar penyiaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Tadi Mbak udah bicara tentang sanksi bagi lembaga penyiaran. Nah di sisi lain, mungkin bisa sharing juga ke kami, apakah KPI juga ada memberikan reward bagi lembaga penyiaran yang patuh pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau sering disebut dengan P3SPS? Ya, ada dong. Kalau ada punishment, ada rewardnya juga. Ada rewardnya juga. Biar balance ya Mbak ya. Biar balance. Ya, jadi bentuk rewardnya itu biasanya kita akan membuat sebuah program kegiatan sifatnya tahunan, setahun sekali dalam bentuk KPD Award. KPD Award. Ya. Wow. Nah, KPID Provinsi Sumatera Utara Award. Nah, di situ biasanya kita akan menilai dan mempersilahkan lembaga penyiaran untuk ikut dalam KPID Award ini. Program-program siaran unggulan mereka mana saja yang mau diunggulkan dan kita akan berikan penilaian. Baik. Ya, disitulah awardnya. Program biasanya per kategori ya Mbak, ada Per kategori. kategorinya. Oh, sampai ada kategori-kategorinya ya Mbak. kategorinya. Salah satunya mungkin boleh kasih tahu nggak? Misalnya talk show, Talk show. berita, kemudian
tayangan pendidikan, program siaran anak gitu ya. Itu ada kategori-kategorinya. Nah, kita persilakan kepada semua lembaga penyiaran, baik televisi ataupun radio. Jadi dibagi juga yang untuk televisi, untuk yang radio ya radio. Dan di situ kita akan berikan penyerahan award-nya. Wow, keren sekali nih KPID Sumatera Utara. Mungkin kita akan bakalan ngobrol lagi nih Mbak, terkait dengan banyaknya lembaga penyiaran yang menayangkan konten dari media sosial, terutama hal-hal yang unik dan viral. Ini melanggar P3 SPS nggak sih Mbak sebenarnya? Hal-hal yang viral ini yang ada di sosial media ini. Jadi kan kadang-kadang hal-hal yang ada di sosial media disiarkan gitu ya, dinaikkan di TV atau diceritakan di radio, karena radio kan audio sifatnya ya, tidak visual. Maka itu kalau memang tayangannya tidak bermasalah ya kita nggak tegur ya, karena memang sah-sah aja. Misalnya yang di media sosial apa sih kira-kira sering viral, misalnya tiba-tiba abang-abang ojol naik motor sambil main gitar tuh. Barusan kemarin sempat lagi odading ya kan. Ya banyak banget sekarang yang viral ini. Benar-benar Mbak. Nah gitu ternyata masuk ke TV, misalnya disiarkan di TV. Ya harus ada sebutan edukasinya, misalnya tayangan ini bukan untuk dicontoh, begitu. Harus ada edukasinya, warning-warningnya juga ya Mbak. Warning-warning yang diberikan oleh lembaga penyiaran, khususnya TV dalam hal edukasi. Ya ini loh hal yang tidak benar gitu, harus diberi sign-nya lah oleh lembaga penyiarannya. Baik, Mbak Mutia ini langsung dia to the point kan. Nah, Mbak Mutia mungkin bisa langsung sharing juga ke kami. Ini kan ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, yang ada beberapa pasal yang dianggap mengancam dunia penyiaran. Misalnya memperbolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Bagaimana KPID menyikapinya ini? Enggak sih ya, sebenarnya tidak bertentangan. Tidak bertentangan ya, karena Mbak? di dalam Undang-Undang 32 tahun 2022 tentang penyiaran juga siaran yang Mbak Sarah sebut nasional tadi itu bisa hanya saja sebutannya sistem siaran jaringan. Sistem siaran jaringan. Iya, sistem siaran jaringan itu ada induk siaran, ada anak siaran gitu ya. Jadi yang namanya induk itu tergantung induknya apakah di Medan, apakah di Jakarta. Kemudian dengan SSJ atau sistem siaran jaringan itu boleh membuka jaringannya di daerah-daerah lain. Maka jadilah program siarannya seolah-olah program siaran nasional. Nah, tetapi jangan dilupakan bahwa anak-anak jaringan juga harus punya program lokal. Itu ada aturannya. Gitu. Ada aturannya ya, Mbak? Iya, program siaran lokal sekitar minimal 10%. Minimal 10%. Ya, dari jam tayang siaran secara keseluruhan. Baik. Oke Mbak, mungkin kita juga bisa nih ngobrolin tentang rencana digitalisasi penyiaran. Di mana semua lembaga penyiaran televisi terestrial yang menggunakan frekuensi harus migrasi ke teknologi penyiaran digital. Kira-kira plus minus rencana ini bagaimana ya Mbak? Terutama untuk kepentingan publik juga gitu. Jadi memang penyiaran ini harus kepentingan publik ya Mbak ya? Iya. Gitu ya, semuanya demi kepentingan publik, demi kemajuan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Jadi digitalisasi itu sebuah keniscayaan ya, karena teknologi berkembang terus. Digitalisasi itu kan sebuah perkembangan teknologi. Nah, plus minusnya nggak terlalu inilah ya. Kita nggak usah pikirin karena mau kita pikirin minusnya juga nanti teknologi terus berjalan, terus berkembang juga, terus benar. berkembang. Jadi mau nggak mau akan diikuti. Ya, saya KPID sih sebenarnya Komisi Penyiaran Indonesia itu sebenarnya support sih untuk digitalisasi begitu ya. Apalagi kan sekarang di Sumatera Utara itu nggak semua daerah di Sumatera Utara bisa tercover oleh siaran TV yang sekarang ini. Benar. Banyak blank spot Mbak. Banyak blank spot masih ya Mbak? Banyak spot di Sumatera Utara. Kan kita ada 33 kabupaten kota, banyak kan? Jadi nggak semua masyarakat Sumatera Utara ini bisa menyaksikan program siaran, mendapatkan informasi gitu ya.
masih banyaklah daerah-daerah blank spot di daerah pedesaan utamanya, begitu. Wow, terima kasih banyak nih Mbak Mutia Atika selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Kita udah banyak sekali dapat informasi. Semoga juga benar-benar sahabat Kabar Medan bisa mengkonsumsi informasi ini dengan baik dan benar. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Mutia Atika selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, dan begitu banyak informasi yang sudah di-sharingkan juga kepada sahabat Kabar Medan. Dan sekedar mengingatkan juga, ingat untuk pesan Ibu mengenai protokol kesehatan dengan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baiklah sahabat Kabar Medan, sampai jumpa di program Smart Talk selanjutnya. Saya Sarapia Desideria Panjaitan dan juga bersama Mbak Mutia Atika selaku Ketua KPID Sumatera Utara. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.